Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Hari ini seperti biasa kita akan mempelajari tentang bilangan bulat. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kelanjutan dari materi sebelumnya. Baiklah, perhatikan slide berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Nah, ayo tebak, kira-kira ini gambar apa? Ya, benar. Ini adalah gambar termometer. Termometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu suatu zat. Pada saat melakukan pengukuran, termometer menyatakan suhu yang berada di bawah 0 derajat Celcius dengan menggunakan tanda negatif. Hari ini kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengenal garis bilangan bulat seperti gambar berikut. Perhatikan, pada garis bilangan bulat ini, perhatikan, di sini bilangan bulat itu terdiri dari angka 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Nah, pada garis bilangan bulat ini, terlihat bahwa sebelah kanan itu diisi oleh bilangan bulat positif dan sebelah kiri adalah bilangan bulat negatif. Semakin ke kanan, maka bilangan bulatnya semakin besar nilainya. Sedangkan jika kita lihat lagi, semakin ke kiri bilangan bulat ini, maka nilainya akan semakin negatif atau semakin kecil. Pada pembahasan kali ini, kita akan menjumlahkan bilangan bulat dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama, yaitu bisa menggunakan garis bilangan. Kemudian yang kedua dengan mister hitung. Dan yang ketiga itu adalah penjumlahan secara langsung. Agar kamu memahami, perhatikan contoh soal di bawah ini. Baiklah, kita akan memberikan sebuah contoh di sini untuk menentukan hasil penjumlahan dari negatif 5 ditambah 4. Untuk menentukan penjumlahan dari negatif 5 tambah 4 menggunakan garis bilangan, ikuti langkah-langkah berikut. Perhatikan terlebih dahulu garis bilangannya. Kita buat terlebih dahulu sebuah garis bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan bulat negatif, dan angka 0. Langkah pertama yaitu dari angka 0 melangkah 5 satuan ke kiri. Kenapa? Karena di sini soal penjumlahan kita adalah negatif 5 ditambah 4. Jadi, kita mulai dari angka 0, berarti kita arahkan dia ke negatif 5. Perhatikan gambar. Nah, kemudian langkah kedua, di sini pada soal adalah kemudian negatif 5 ini kita tambah 4. Artinya, dilanjutkan dari angka negatif 5 melangkah 4 satuan ke kanan. Tadi dari negatif 5 ini berhenti kan? Kemudian kita lanjutkan lagi langkahnya karena dia menjumlahkan. Berarti kita lanjutkan langkahnya karena dia positif. Berarti kita ke kanan. Ke kanan sebanyak 4 langkah. Nah, di sini terlihat bahwa panah ini berhenti di angka negatif 1. Perhatikan, dia berhenti di angka negatif 1 ini. Nah, jadi inilah hasil dari penjumlahan negatif 5 ditambah 4,
yaitu sama dengan negatif 1. Bagaimana? Mudah kan? Kemudian, kita menggunakan cara kedua, yaitu dengan menggunakan mistar hitung. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan gambar berikut. Misal, kita akan menjumlahkan negatif 5 tambah 4 dengan soal yang sama, tapi kita menggunakan cara yang berbeda dengan menggunakan mistar hitung. Perhatikan gambar mistar di bawah ini. Ada terdapat dua mistar atau penggaris. Di sini ada mistar atas dan mistar bawah. Di sini anak-anak ibu bisa menyediakan dua buah mistar. Nah, perhatikan dua buah mistar. Bagaimana caranya kita menjumlahkan dengan mistar hitung untuk menjumlahkan negatif 5 tambah 4? Langkah pertama yaitu impitkan angka 0 pada mistar atas dengan angka negatif 5 pada mistar bawah dengan menggeser mistar atas ke kiri. Nah, perhatikan, kita geser. Jadi, yang tadi mistar atas tadi, dari angka 0 ini kita himpitkan dengan negatif 5. Kenapa 0 dihimpitkan dengan negatif 5? Karena soal kita adalah negatif 5 tambah 4. Jadi kita mulai mistar atasnya semua dimulai dari 0. Nah, kita himpitkan. Jadi kalau seandainya soalnya beda, sesuaikan dengan angkanya. Misalnya soalnya itu negatif 6 tambah 3, berarti 0 itu di negatif 6. Tapi karena soal kita negatif 5 tambah 4, berarti 0 mistar atas yang di 0 di mistar atas ini kita himpitkan dengan negatif 5. Nah, kemudian perhatikan angka pada mistar atas yang berhimpit dengan angka 4. Nah, perhatikan. Pada mistar atas ini, kita tadi negatif 5 ditambah 4. Nah, sekarang perhatikan setelah digeser, perhatikan angka 4 yang penggaris yang digeser tadi. Kan ditambah 4. Kira-kira dia berhimpit dengan angka berapa? Nah, terlihat dia berhimpit dengan angka negatif 1. Ya, terhimpit dengan angka negatif 1. Di sini artinya apa? Negatif 5 ditambah 4 itu sama dengan negatif 1. Ini dia hasilnya. Itulah cara dengan menggunakan mistar hitung untuk kita menjumlahkan bilangan bulat. Bagaimana? Sudah mengerti anak ibu? Langkah ketiga yaitu kita dengan cara penjumlahan secara langsung. Penjumlahan secara langsung artinya apa? Kita menggunakan sifat-sifat bilangan bulat. Yaitu pertama, A tambah B sama dengan A tambah B atau sama dengan B tambah A. Negatif A tambah negatif B sama dengan negatif A tambah B. A tambah negatif B sama dengan A kurang B. Negatif A tambah B sama dengan negatif dikalikan A kurang B. Contoh, negatif 5 tambah 4 ini artinya sama dengan negatif dikalikan 5 kurang 4. Nah, di sini negatif 5 tambah 4 berarti negatif. Berarti negatif 5 tambah 4 berarti kita kurang. 5 kurang 4 berapa? 1. Nah, kira-kira angka yang paling besar berapa? 5 kan? Di negatif kan? Nah, berarti negatif 1. Kemudian, sifat penjumlahan bilangan bulat. Pada penjumlahan dua bilangan bulat berlaku sifat komutatif. Apa itu komutatif? Komutatif itu artinya pertukaran. Nah, pertukaran itu adalah A tambah B itu sama dengan B tambah A. Contoh, negatif 5 tambah 4 sama artinya dengan 4 tambah negatif 5. Dan hasilnya itu adalah negatif 1. Kemudian yang kedua sifatnya apa lagi?
pada penjumlahan 3 bilangan bulat berlaku sifat asosiatif. Apa itu asosiatif? Asosiatif itu ada kita mengelompokkan yang mana yang angka yang kita kerjakan terlebih dahulu. Contohnya A tambah B tambah C. Di sini pada ruas kiri terlihat A tambah B terlebih dahulu dikerjakan dengan mengurungkannya, berarti dikelompokkan terlebih dahulu. Setelah kita menambahkan atau menjumlahkan A tambah B, kemudian barulah kita menjumlahkan dengan C. Nah, sedangkan pada ruas kanan ini sama juga artinya, hasilnya pun akan sama. Kita kelompokkan terlebih dahulu B tambah C. Nah, setelah kita menjumlahkan B tambah C, kemudian barulah kita jumlahkan dengan A. Nah, inilah yang namanya sifat asosiatif atau pengelompokan. Contohnya, negatif 2 tambah 4 ditambah 1. Terlebih dahulu kita kerjakan negatif 2 tambah 4. Kalau kita lihat di ruas sebelah kiri. Nah, kemudian dari hasilnya yaitu negatif 2 tambah 4 sama dengan 3. Baru kita jumlahkan dengan 1. Hasilnya berapa? 2 tambah 1 adalah 3. Nah, bagaimana dengan sebelah kanannya? Kalau seandainya 4 tambah 1 dulu kita kelompokkan. 4 tambah 1 berapa? 5. Ya, 5. Berarti negatif 2 ditambah 5 itu berapa? 3. Hasilnya sama bukan? Nah, berarti inilah berlakunya sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang ketiga adalah penjumlahan 2 atau lebih bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat atau sifat tertutup. Apa maksudnya? Bilangan bulat kita jumlahkan dengan bilangan bulat, maka menghasilkan bilangan bulat juga. Nah, ini namanya sifat tertutup. Contohnya, 9 ditambah negatif 13 sama dengan negatif 4. Ini yang mana sifat tertutupnya? 9 ini apa? Bilangan bulat kan? Bilangan bulat positif. Negatif 13 ini apa? Adalah bilangan bulat negatif. Nah, hasilnya bagaimana? Yaitu negatif 4. Negatif 4-nya apa? Adalah bilangan bulat negatif. Jadi ketiganya 9 tambah negatif 13, 9, negatif 13, dan negatif 4. Ketiga bilangan bulat ini adalah bilangan bulat. Nah, kemudian sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat itu yang keempatnya adalah bilangan 0 disebut dengan unsur identitas pada penjumlahan. Kenapa begitu? Karena apapun angka bilangan atau bilangan bulat, jika ditambahkan 0 hasilnya adalah dirinya sendiri, yaitu bilangan bulat itu sendiri. Contohnya 19 tambah 0 itu sama dengan 0 tambah 19 atau sama dengan 19. Bagaimana seandainya 100 ditambah 0? Ya, sama dengan 100. Bagaimana dengan negatif 5 ditambah 0? Ya, sama, yaitu sama dengan negatif 5. Nah, yang kelima, hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya sama dengan 0. Yaitu A tambah negatif A itu sama dengan 0. Atau negatif A tambah A sama dengan 0 juga. Mengapa? Contoh 3 itu lawannya apa? Negatif 3. Jadi kalau negatif 3 ditambah 3 itu sama dengan 0. Bagaimana? Paham dengan sifat dari bilangan bulat? Paham kan? Nah, mari kita lanjutkan ke pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat itu dapat kita lakukan dengan cara yaitu mana A kurang B sama dengan A tambah negatif B. Atau sini A kurang negatif B itu sama dengan artinya A tambah B. Contohnya 5 dikurang 7. Itu sama dengan 5 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 2. Nah, yang kedua itu adalah sifat-sifat pengurangan bilangan bulat, yaitu sifat tertutup. Sama halnya tadi, jika bilangan bulat dikurang dengan bilangan bulat, tentunya hasilnya juga adalah bilangan bulat. Itu adalah sifat dari bilangan bulat, yaitu sifat tertutup. Contohnya, negatif 5 dikurang 5 sama dengan negatif 7. Ini artinya apa? Negatif 2 adalah bilangan bulat negatif, negatif 5 juga bilangan bulat negatif, dan negatif 7 pun hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Jadi negatif 2, negatif 5, dan negatif 7
itu adalah bilangan bulat. Nah, bagaimana? Sudah mengerti anak-anak ibu? Nah, jadi untuk menyelesaikan latihan, kalian dapat menggunakan salah satu cara yang dapat kalian pahami, yaitu tadi untuk penjumlahan bilangan bulat bisa menggunakan garis bilangan, mister hitung, atau penjumlahan langsung. Nah, supaya anak-anak ibu lebih paham, kerjakan 4 soal berikut ini.